Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulian Raharjo, NIM 0536346695, Prodi Sistem Informasi, UPBJJ Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil praktek tugas 3 jaringan komputer. Untuk soalnya sendiri, yaitu nomor 1, buatkan sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Kemudian hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel. Kemudian hubungkan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Oke, kita mulai. Di sini saya menggunakan Cisco Packet Tracker. Untuk soalnya tadi kita disuruh untuk membuat 4 komputer. Oke, selanjutnya kita masukkan untuk connection menggunakan kabel straight. Karena ini berbeda jenis device-nya, maka menggunakan kabel straight. Setelah kita hubungkan, kemudian kita konfigurasi dulu tiap PC. Langkahnya menuju desktop IP configuration. Ini misalnya kita buat. Oke, di sini kita sudah konfigurasi. Kemudian kita coba ping menggunakan desktop command prompt. Kemudian kita ping. Oke, di sini sudah sukses semua. Kemudian untuk tugas selanjutnya buatkan satu buat server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Kemudian pastikan komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Oke, kita buat 4 komputer dengan interface. Kemudian untuk servernya kita buat HTTP. Kita namai dulu. Kemudian kita tambahkan switch. Oke, sekarang kita hubungkan kabelnya. Oh ya, di sini maksud dari kabel ada tanda hijau ini berarti sudah berhasil. Kalau untuk yang kuning-kuning ini berarti masih proses. Kalau nanti warnanya merah berarti belum bisa terhubung. Oke, ketika kita sudah membuat kabelnya, kemudian kita setting untuk IP dari HTTP-nya. Oke, kemudian kita masukkan IP untuk komputernya. Kemudian kita cek di web browser. Kita masukkan alamat IP untuk servernya. Sudah. Ini berarti sudah bisa untuk mengakses. Oh ya, sebelum itu tadi kita bisa cek dulu apakah sudah tersambung atau belum dengan ping. Nah, ini tersambung. Untuk komputer 1, 2, 3, 4 ini kita cek masing-masing pakai ping tadi. Nah, seperti itu. Kemudian nomor 3, buatkan satu buah server DNS dan satu buat server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Oke, sekarang kita buat 4 komputer di sini. Kemudian kita sambungkan pakai kabel straight. Setelah sudah, kemudian kita tulis IP-nya untuk server dan juga PC-nya.
Oke. Setelah sudah, kemudian kita masuk ke HTTP, pastikan untuk HTTP-nya on. Tadi juga dipastikan on. Kemudian untuk DNS, kita masuk ke service, kemudian DNS. Nah, kita on kan untuk DNS. Kemudian namanya kita tuliskan misal latihan.com. Setelah itu kita bisa cek apakah tiap PC sudah terhubung atau belum dengan ping tadi. Kemudian kita coba untuk mengakses DNS ke web browser. Kemudian kita tuliskan tadi. Kemudian yang nomor 4, kita disuruh untuk membuat struktur jaringan pada gambar berikut. Oke, kita coba buat. Kita delete dulu. Kemudian tadi gambarnya ada straight. Di sini ada 2 fast Ethernet. Untuk kosong ini tak sambungkan ke switch yang satu. Kemudian yang satunya untuk internet satu kita sambungkan ke switch yang kedua. Ini jadi ada 2 jaringan. Jangan lupa juga kita namai biar tidak bingung. Setelah sudah seperti ini, kemudian kita atur IP routernya. Oke, kemudian kita on kan untuk port statusnya. Nah, di sini sudah tersambung. Kemudian kita berikan IP untuk servernya. Nah, untuk PC-nya, oke, karena ini menggunakan router, maka kita ubah untuk default gateway-nya sesuai dengan router. Ini nanti agar bisa terhubung antara komputer 1 dan komputer 2. Kemudian untuk kita pastikan servernya HTTP sudah on. DNS ini ada 2 server, yaitu elcom.com dan pendilcom.com. Kita tambahkan ini kita sudah menambahkan 2 server di DNS. Kemudian karena di sini PC-nya tidak ada untuk DNS server, maka kita harus mengatur IP-nya untuk DNS servernya kita pakai yang IP-nya kita kopikan ke PC2 ke DNS server. Nah, ini nanti untuk bisa mengakses server di DNS server. Ping dari komputer PC 0 ke PC 1.
Pastikan PC kosong dan PC1 harus terhubung. Nah, ini PC kosongnya yang ini ya. Ping dari komputer PC1 ke PC. Oh, ini. Kita coba ping di PC kosong. Command prompt. Nah, 10.0.03. Oke, oke, di sini sudah terhubung. Kemudian untuk nomor 2 ping PC1 ke PC kosong. Pastikan PC kosong dan PC1 harus terhubung. Oke, kita mulai command prompt. Oke, di sini juga sudah terhubung. Atau kita bisa menggunakan alternatif mengirim pesan PC0 ke PC1. Nah, di sini sukses. Dan kita balik PC1 ke PC0. Nah, di sini sukses. Ini untuk yang di server juga harus memakai IP yang di router. Ini untuk gateway. Jadinya nanti bisa untuk diakses di jaringan lain. Jika sudah, kemudian nomor 3, buka web browser akses Ilkom dari PC1. Oke, PC1, kemudian akses web. Kita masukkan URL ilkom.com. Oke, ini sudah bisa akses. Kemudian untuk nomor 4, buka web browser akses pendilkom.com dari PC 0. Pastikan halaman ilkom.com harus terbuka. Oke, kita akses web dan pendilkom.com. Oke, ini juga sudah bisa terakses. Oke, kemudian kesimpulan praktek jaringan. Oke, itu. Kemudian untuk dari kesimpulan dari praktek tugas 3 jaringan komputer ini yaitu membuat jaringan LAN. Praktek ini menunjukkan bahwa komputer bisa saling terhubung melalui switch dan kabel. Jika diping berhasil, berarti koneksi sudah berjalan. Kemudian belajar membuat alamat IP. Setiap perangkat harus mempunyai IP yang benar agar bisa saling berkomunikasi. Di sini perlu dipahami pentingnya IP dan pengaturannya. Kemudian juga memahami cara kerja server HTTP. Server HTTP menyediakan halaman web dan komputer lain bisa membukanya selama layanan HTTP aktif. Kemudian belajar fungsi DNS. DNS menerjemahkan nama seperti ilkom.com menjadi alamat IP server. Tanpa DNS, nama domain tidak akan dikenali. Dan menggunakan perintah ping untuk cek koneksi. Ping membantu memastikan apakah komputer dan server terhubung dengan baik. Kemudian memahami cara komputer membuka website prosesnya. Komputer meminta alamat, DNS mengubah nama jadi IP. Browser menghubungi server, lalu server mengirimkan halaman webnya. Sekian presentasi dari saya. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.